Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Azahra dari PBA semester 5 akan akan mempresentasikan sebuah pembahasan yang berjudul interferensi bahasa. Oke, langsung saja kita ke pembahasan inti, yaitu apa itu interferensi? Interferensi bahasa. Interferensi bahasa merupakan bentuk-bentuk kesalahan atau penyimpangan dari kaidah bahasa yang benar. Interferensi bahasa dapat terjadi karena masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan. Dengan demikian, interferensi dapat terjadi akibat penguasaan dua bahasa atau lebih. Sebelum membahas tentang hakikat interferensi bahasa, perlu diketahui bahwa dalam fenomena ini terdapat ada 3 komponen penting, yaitu bahasa sumber, bahasa penerima, dan bahasa unsur. Yang disebut sebagai bahasa sumber merupakan bahasa yang menginterferensi bahasa penerima. Jadi, unsur-unsur bahasa yang ditransfer ke dalam bahasa yang lain berasal dari bahasa sumber. Bahasa penerima merupakan bahasa yang menerima unsur-unsur bahasa yang diinterferensi. Sedangkan unsur-unsur bahasa yang terserap adalah bentuk-bentuk kaidah atau tingkatan bahasa yang terserap, dan menjadi bukti bahwa antara kedua bahasa tersebut terjadi Packer menyebut dalam fenomena interferensi bahasa dapat dijumpai pada individu yang memiliki kemampuan lebih dari satu bahasa, di mana interferensi merupakan keadaan di mana seorang mencampur bahasa kedua dengan bahasa jati mereka. Istilah bahasa jati merupakan istilah yang merujuk kepada bahasa ibu, yaitu bahasa yang dipelajari sebagai bahasa pertama. Nah, sedangkan bahasa kedua merupakan bahasa setelah bahasa ibu. Dalam kutipan yang sama, Baker juga menyebut bahwa interferensi terjadi saat seorang mengalami kesulitan dalam memisahkan antara dua bahasa tersebut. Dengan kata lain, saat seorang mengalami kesulitan dalam melafalkan bahasa kedua, pelafal cenderung akan membawa elemen-elemen dari bahasa jati untuk melafalkan bahasa tersebut secara utuh. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu apa sih penyebab-penyebab sehingga terjadinya interferensi. Nah, secara umum, fenomena interferensi bahasa terjadi karena seorang bilingual tidak bisa membedakan atau memisahkan unsur-unsur antara bahasa ibu dengan bahasa kedua. Nah, dalam situasi yang lebih konkret, interferensi dapat terjadi saat seseorang bilingual mengalami kendala dalam melafalkan bahasa kedua, yang kemudian proses kognitif cenderung membawa fitur-fitur bahasa ibu yang lebih dikuasai untuk membantu dalam proses pelafalan. Secara lebih detail, setidaknya ada 7 faktor yang melatar belakangi terjadinya interferensi bahasa. Apa itu yang di antara yang ketujuh itu? Saya sebutkan satu-satu. Yang pertama ada kedewibahasaan pelafal atau penutur bahasa. Kedewibahasaan atau kemampuan melafalkan dua bahasa merupakan sumber utama terjadinya interferensi bahasa. Seseorang yang hanya menguasai satu bahasa tidak akan dijumpai fenomena interferensi dalam diri seseorang. Dwibahasawan akan menyebabkan terjadinya proses kontak bahasa, yaitu peristiwa pemakaian dua bahasa secara bergantian sehingga berpeluang terjadinya interferensi bahasa. Kemudian faktor selanjutnya yaitu tipisnya kesetiaan pelafal atau penutur bahasa penerima. Nah, yang dimaksud dengan tipisnya kesetiaan pelafal bahasa penerima adalah rendahnya kemampuan atau pengetahuan pelafal atas kaidah bahasa penerima atau bahasa kedua yang dilafalkan. Nah, hal ini nantinya akan berujung kepada pengabaian kaidah-kaidah bahasa penerima yang kemudian akan terjadi pengambilan unsur bahasa sumber atau bahasa ibu yang lebih dikuasai. Nah, akhirnya bahasa penerima yang dilafalkan baik secara lisan maupun tulis akan terinterferensi oleh bahasa ibu dalam berbagai macam bentuk secara tidak terkontrol. Kemudian faktor selanjutnya yaitu tidak cukupnya kosakata bahasa penerima. Nah, di sini tidak cukup atau tercukupinya kosakata bahasa penerima
bergantung pada kemampuan individu dalam mempelajari atau memahami kaidah bahasa. Pada dasarnya, seorang mempelajari bahasa kedua dilatar belakangi untuk tujuan tertentu yang menunjang kehidupannya, karena proses pembelajaran juga disesuaikan atas keperluan tersebut. Jika individu berada dalam situasi kehidupan yang berbeda atau dunia luar, namun masih dalam koridor bahasa kedua yang dipelajari, tentunya juga akan menambah jumlah kosakata yang harus dikuasai. Jika individu tersebut tidak memiliki jumlah kosakata yang mumpuni untuk berinteraksi, maka mereka akan menggunakan atau meminjamkan kosakata dari bahasa ibu. Proses ini tentunya akan menghasilkan sebuah konsep yang baru dalam bahasa yang dilafalkan, sehingga akan menimbulkan suatu interferensi. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu menghilangnya beberapa kosakata yang jarang digunakan. Nah, di sini beberapa kosakata yang jarang digunakan oleh individu lama ke individu yang lama-kelamaan akan menghilang. Jika hal ini terjadi, jumlah kosakata yang dikuasai oleh pelafal akan berkurang sehingga akan mempengaruhi kemampuan dalam melafalkan bahasa. Sama seperti kasus pada poin sebelumnya, jika pelafal mengalami kendala untuk melafalkan kosakata yang hilang, pelafal akan mengambil unsur dari bahasa ibu yang kemudian akan terjadi proses intervensi. Terus kemudian yang selanjutnya, faktor yang selanjutnya yaitu kebutuhan persamaan kata atau sinonim. Sinonim atau padanan kata yang bermakna sama merupakan sarana variasi untuk bahasa. Penggunaan sinonim sangat penting dalam berbahasa, di mana bertujuan untuk menghindari pemakaian kata yang sama secara berulang-ulang agar tidak terjadi kejenuhan. Karena tergolong penting, pemakai bahasa sering melakukan peminjaman kosakata dari bahasa sumber untuk memberikan sinonim pada bahasa penerima, sehingga terjadi interferensi kegiatan. Sehingga di sini akan terjadi interferensi. Nah, kegiatan peminjaman dilakukan oleh pemakai bahasa lantaran ketidakmampuannya untuk mencari padanan kata dalam satu bahasa yang sama atau bahasa penerima. Kemudian prestis, faktor selanjutnya yaitu prestis bahasa sumber dan gaya bahasa. Ada beberapa kondisi di mana pelafal menganggap bahwa kemampuan menguasai bahasa sumber merupakan sebuah prestis jika ditunjukkan dalam berinteraksi. Hal ini akan memicu terjadinya interferensi pada bahasa penerima, mengingat pelafal akan berupaya untuk menyisipkan beberapa unsur bahasa. Sumber guna menunjukkan bahwa dia juga memiliki kemampuan melafalkan bahasa tersebut. Fenomena ini juga berujung pada timbulnya sebuah gaya dalam berbahasa. Kemudian terbawa kebiasaan bahasa ibu. Nah, faktor terbawanya kebiasaan bahasa ibu ini paling sering terjadi karena kurangnya kemampuan pelafal untuk berbahasa dengan bahasa penerima. Tingkat kemampuan bahasa ibu yang tergolong tinggi akan mempengaruhi pelafalan bahasa penerima yang tergolong lebih rendah saat menghadapi sebuah hambatan berbahasa. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu bentuk interferensi bahasa. Bentuk interferensi yang terjadi dalam bahasa terwujud dalam bentuk yang berbeda-beda, bergantung pada medium, gaya ragam, dan konteks yang digunakan oleh seorang dwibahasawan. Dari pendapat Krida Laksana bahwa interferensi bahasa memiliki bentuk beragam dan keberagaman tersebut dipengaruhi oleh faktor pengaruh yang beragam pula. Di sini Jendra membagi bentuk interferensi ke dalam 4 jenis yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama ditinjau dari asal unsur serapan. Nah, ditinjau dari asal unsur serapan ini, interferensi dapat dibedakan menjadi interferensi sekerabat dan interferensi bukan kerabat. Interferensi sekerabat merupakan jenis interferensi antara bahasa serumpun, misalnya antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Sedangkan interferensi bahasa bukan kerabat terjadi antara bahasa yang sejatinya
tidak memiliki hubungan khusus, namun urgensi penggunaannya dianggap penting, misalnya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian ditinjau dari arah unsur serapan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam fenomena interferensi ini terdapat 3 unsur penting, yaitu bahasa sumber, bahasa penyerap, dan bahasa penerima. Setiap bahasa memiliki peluang yang sama untuk menjadi bahasa sumber atau bahasa penerima. Jika proses interferensi berjalan dua arah atau timbal balik, disebut sebagai interferensi produktif. Namun jika interferensi hanya berjalan satu arah dan salah satu bahasa hanya menjadi bahasa sumber atau hanya menjadi bahasa penerima, maka disebut sebagai interferensi reseptif. Kemudian yang selanjutnya ditinjau dari segi pelaku. Nah, dari segi pelaku ini, jenis interferensi dapat dibedakan menjadi ada beberapa, yaitu yang pertama, interferensi perlakuan. Interferensi yang terjadi pada pelaku bahasa perorangan. Dan yang kedua, interferensi perlakuan. Yaitu interferensi yang terjadi pada awal orang belajar bahasa asing. Kemudian yang terakhir, ditinjau dari segi bidang. Nah, dilihat dari bidang unsur serapan, interferensi dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama ada interferensi yang terjadi pada tataran sistem bunyi yang disebut fonologi, interferensi yang terjadi pada tataran pembentuk kata atau morfologi, interferensi yang terjadi pada tataran kalimat atau sintaksis, interferensi yang terjadi pada kosakata leksikon, dan yang terakhir interferensi yang terjadi pada tataran makna atau semantik. Dalam bahasa Indonesia, proses interferensi yang terjadi di kalangan masyarakat dominan dipengaruhi oleh bahasa Jawa dan bahasa asing. Hal ini tak terlepas dari jumlah pelafal bahasa Jawa yang sangat banyak dan urgensi pelafalan bahasa asing yang berpengaruh pada produktivitas kehidupan seperti kehidupan pendidikan, karir, dan sebagainya. Kemudian ada 4 macam interferensi yang terjadi dalam bahasa Indonesia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, interferensi fonologis. Interferensi fonologis terjadi saat penutur melafalkan atau menyisipkan bunyi-bunyi bahasa dari bahasa lama ke dalam bahasa penerima. Interferensi ini terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu interferensi pengurangan huruf. Misalnya, kata selalu menjadi selalu. Nah, E-nya itu dihilangkan, jadi kata awal dari selalu menjadi selalu. Kata semua jadi semua, E-nya dihilangkan, dan kata ramai menjadi rame. I akhir diganti dengan E. Dan dan pergantian huruf. Misalkan adik menjadi adik. Adik menjadi adik. Sayang menjadi cayang. Serius menjadi cius. Kemudian interferensi yang kedua yaitu morfologis. Interferensi morfologis terjadi saat pembentukan kata bahasa Indonesia penyerap imbuhan dari bahasa lain. Kondisi ini terjadi akibat kontak bahasa dalam diri penutur. Beberapa contoh kasus yaitu terpukul menjadi kepukul, dipindahkan menjadi dipindah, bertanya menjadi menanyai, peneonan menjadi neoninasi. Kemudian selanjutnya interferensi sintaksis. Interferensi ini terjadi akibat penggunaan unsur bahasa lain ke dalam pembentukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur bahasa yang dimaksud dapat berupa kata, frasa, maupun klusa. Interferensi ini juga disebut sebagai peristiwa campur kode. Seperti pada contoh kalimat, mereka akan merit bulan depan. Karena saya sudah kadehung, apik sama dia. Lakukan saja. Itu tadi contoh ya. Terus kemudian interferensi semantis. Interferensi ini terjadi pada tataran makna, di mana dapat dibagi lagi menjadi interferensi ekspresif, ekspansif, interferensi aditif, interferensi ekspansitif. Adalah merupakan interferensi yang menyerap konsep kultural beserta namanya dari bahasa lain. Misalnya, kalian tambah gokil saja. Interferensi aditif merupakan interferensi yang muncul dengan penyesuaian dan berdampingan dengan bentuk lama dengan makna yang agak khusus. Misalnya,
Mbak Dina cantik sekali, gitu. Oke, kita sampai pada pembahasan terakhir, yaitu dampak-dampak interferensi. Nah, di sini ada dua dampak dari interferensi, yaitu ada dampak positifnya dan ada juga dampak negatifnya. Nah, yang pertama yaitu dampak positifnya, ialah kita bisa memiliki wawasan bahasa yang sangat luas sehingga mempermudah kita dapat mendapat relasi dengan orang lain. Kemudian adapun dampak negatifnya yaitu menghilangkan kemurnian bahasa jika dilihat dari sudut pandang para sastrawan yang menjunjung tinggi kemurnian bahasa. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi para pendengar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.